Halo, apa kabar semua? Saya doakan semoga dalam keadaan baik-baik aja dan selalu dimudahkan rezekinya. Seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan kembali sebuah film yang masih diangkat dari kisah nyata. Channel yang berisi tentang alur cerita dari film-film kesayangan kalian. Kali ini saya akan membahas sebuah film drama keluarga yang merupakan request dari sahabat saya yang ingin dibuatkan alur cerita film drama keluarga. Dan film yang akan kita bahas kali ini berjudul Children of Heaven yang rilis tahun 1997 yang lalu. Film yang disutradarai oleh Majid Majidi ini pernah masuk nominasi Academy Award untuk kategori film berbahasa asing terfavorit. Karena film ini mampu menginspirasi jutaan penonton. Melalui cerita yang sederhana dan mampu dipahami semua kalangan, film ini penuh dengan pesan moral dan amanah dalam kehidupan. Pesan moral apa saja yang kalian dapat dari film ini? Kalian tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Awal kisah dimulai di sebuah pemukiman sederhana. Terlihat seorang anak laki-laki yang sedang menjahitkan sepatu milik adiknya. Anak tersebut bernama Ali Mandegar, anak kecil berusia 9 tahun yang masih duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar. Keseharian Ali sepulang sekolah adalah membantu orang tuanya. Kedua orang tua Ali adalah keluarga yang tidak mampu. Dan hari itu Ali singgah ke toko sayuran untuk membeli kentang. Ia menyimpan sepatu adiknya di tumpukan kotak sayuran. Saat Ali sedang memilih kentang, tiba-tiba datang pengepul barang bekas yang tanpa sengaja mengambil sepatu adik Ali yang tersimpan di dalam kantong plastik. Ali terkejut karena sepatu adiknya yang ia simpan telah hilang. Ia pun mencoba mencarinya dan tanpa sengaja menjatuhkan sayuran, sehingga pemilik toko marah kepada Ali dan mengusirnya. Sesampainya di rumah, tanpa sengaja Ali mendengar pemilik sewa rumah yang sedang memarahi ibunya karena telat membayar uang sewa selama 5 bulan. Karena ayah Ali adalah pekerja serabutan, maka orang tua Ali tidak punya uang untuk membayar sewa rumah. Saat Ali memasuki rumah, ia melihat adiknya yang bernama Zahra, sama seperti anak saya nih, yang sedang menjaga adiknya yang masih bayi. Zahra menanyakan tentang sepatunya. Dengan raut wajah sedih, Ali menjelaskan kepada Zahra bahwa sepatunya telah hilang saat ia ke toko membeli kentang. Zahra sedih mendengar sepatunya hilang karena hanya sepatu itu yang ia punya untuk sekolah. Ali berjanji akan mencari lagi sepatu adiknya dan meminta Zahra untuk tidak menceritakan kepada ibunya. Diam-diam Ali kembali ke toko sayur untuk mencari sepatu adiknya. Namun pemilik toko lagi-lagi memergoki Ali dan mengusirnya. Kemudian karena kelelahan ia singgah untuk minum dan bertemu dengan kawan ayahnya yang saat itu meminta Ali mengantarkan gumpalan gula kepada ayahnya untuk acara keagamaan. Karena ayah Ali yang juga seorang marbot atau pengurus masjid. Malam harinya terlihat ayah Ali yang bernama Karim sedang menghaluskan gula sambil marah kepada istrinya karena memaksa bekerja mencuci karpet dengan kondisi masih sakit pergeseran sendi karena dokter melarang istrinya untuk bekerja berat. Saat Zahra selesai mengangkat jemuran, ibunya meminta Zahra membuatkan teh untuk ayahnya. Ayah Zahra selalu memuji teh buatan Zahra dan menanyakan kenapa Zahra tidak membawakan gula. Dengan polosnya, Zahra meminta ayahnya untuk mengambil gula yang ada di depannya. Namun dengan sabar, ayahnya menjelaskan bahwa gula itu milik masjid dan bukan hak mereka untuk memakainya. Meskipun dengan kondisi kurang mampu, Karim melarang anak-anaknya untuk memakai barang yang bukan haknya. Kemudian diam-diam Zahra menuliskan sesuatu untuk kakaknya. Ia menanyakan sepatunya lagi yang akan dipakainya untuk ke sekolah besok. Karena Ali tak ingin membebani ayahnya yang tak mempunyai uang untuk membeli sepatu baru, Ali berinisiatif untuk mengajak Zahra bertukar sepatu. Karena Zahra masuk sekolah pagi dan Ali yang masuk sekolah siang.
Ali pun memberikan sebuah pensil untuk Zahra agar adiknya tidak sedih lagi. Keesokan harinya Zahra berangkat sekolah dengan memakai sepatu kakaknya. Meskipun terasa longgar dan merasa malu, Zahra pun tetap memakai sepatu itu daripada ia tidak masuk sekolah. Awalnya Zahra merasa malu karena memakai sepatu milik kakaknya, namun ia berusaha untuk tetap percaya diri. Siang harinya terlihat Ali yang menunggu Zahra di sebuah gang. Saat Zahra pulang sekolah, ia berlari sekuat tenaga untuk bertukar sepatu dengan Ali, agar kakaknya tidak terlambat masuk sekolah. Setelah bertukar sepatu, Ali pun berangkat sekolah sambil berlari karena takut ia terlambat sekolah. Namun sesampainya di sekolah, pintu gerbang terlihat sudah tertutup. Dan saat Ali masuk sekolah, guru konseling sempat melihat Ali yang terlambat masuk. Beruntung sang guru tidak memanggilnya. Sepulang sekolah, Ali melihat adiknya yang sedang mencuci piring, dan ia menceritakan kepada adiknya bahwa ia terlambat masuk sekolah. Zahra melihat sepatu kakaknya yang kotor, dan ia malu memakai sepatu kakaknya yang kotor. Dengan senyuman, Ali mengajak Zahra untuk mencuci sepatu itu bersama-sama. Terlihat kebahagiaan tanpa rasa mengeluh di wajah Ali dan Zahra. Saat menjemur sepatu, terlihat kawan Ali yang datang mencarinya dan mengajak bermain bola. Namun Ali menolaknya karena ia harus menjaga ibunya yang sedang sakit. Malam harinya saat berkumpul keluarga, terlihat sang ibu memuji Zahra yang hari itu menyelesaikan semua pekerjaan rumah, dan Ali yang juga membantu adiknya. Meskipun hidup dalam kondisi kurang mampu, orang tua Ali dan Zahra tetap memberikan penghargaan berupa pujian kepada kedua anaknya yang rajin membantu pekerjaan rumah. Dan malam itu cuaca sedang hujan. Zahra membangunkan kakaknya yang sedang tidur untuk mengangkat sepatunya karena takut kehujanan dan basah. Keesokan harinya Zahra berangkat sekolah dan ia melihat sepatu anak-anak yang bagus di sebuah toko. Saat itu Zahra sedang ada ujian dan ia mempercepat mengerjakan soal ujian agar ia cepat pulang dan bertukar sepatu dengan kakaknya. Namun di tengah perjalanan, tanpa sengaja Zahra menjatuhkan sepatunya ke selokan yang aliran airnya sangat deras. Zahra berusaha mengejar sepatu itu, namun ia tidak dapat meraih sepatunya. Hingga akhirnya sepatu itu tersangkut dan Zahra tidak dapat mengambilnya. Ia menangis karena hanya itu sepatu satu-satunya. Dan Zahra juga takut kakaknya marah kepadanya. Kemudian muncul pemilik toko yang saat itu melihat Zahra menangis dan membantunya mengambil sepatu Zahra. Ketika bertemu dengan Ali, Zahra menjelaskan bahwa sepatunya basah karena jatuh ke selokan dan Zahra tak mau memakainya karena terlalu longgar. Ali meminta adiknya untuk memaklumi kondisinya sekarang karena sang ayah yang tak memiliki uang untuk membelikan sepatu baru. Setibanya di sekolah, Ali terlambat lagi dan guru konseling kali ini memanggil Ali kemudian menanyakan alasan kenapa terlambat lagi. Dan ia juga menanyakan kenapa sepatunya basah. Saat Ali menjelaskan, terlihat Pak Guru tidak mempercayai alasan Ali. Namun Pak Guru masih memberikan kesempatan dan boleh masuk kelas. Saat masuk kelas, terlihat guru kelas Ali membolehkan Ali mengikuti pelajaran meskipun datang terlambat dan tidak menanyakan alasan Ali terlambat. Saat itu Pak Guru sedang mengumumkan nilai belajar siswa. Dan Ali masuk 3 besar siswa dengan nilai tertinggi. Meskipun dari keluarga tidak mampu, Ali termasuk siswa berprestasi dan rajin belajar. Sebab itu, Pak Guru tidak mempermasalahkan Ali terlambat sekolah. Saat pulang sekolah, Ali bertemu dengan Zahra. Dan terlihat Zahra yang masih marah kepada Ali. Segera Ali memberikan pulpen hadiah dari Pak Guru kepada adik tercintanya, supaya tidak sedih lagi.
Terlihat senyum di wajah Zara saat itu. Malam harinya terlihat Ibu Ali yang sedang membuat sup dan meminta Ali untuk mengantarkan sup buatannya kepada tetangganya yang bernama Kanom. Orang tua Ali mendidik anak-anaknya untuk peduli kepada orang lain, meskipun keadaan mereka sendiri kurang mampu. Keesokan harinya saat apel pagi, terlihat Zahra yang masih minder dengan sepatu butut yang ia pakai, karena kawan-kawannya memakai sepatu yang bagus-bagus. Namun tanpa sengaja ia melihat sepatu miliknya yang telah hilang sedang dipakai seseorang. Namun Zahra belum mengenali anak itu. Dan saat istirahat, Zahra kembali mencari anak yang memakai sepatu miliknya tersebut. Dan saat ia menemukan anak itu, ia hanya bisa diam di sampingnya dan tidak berani menanyakannya. Akhirnya sepulang sekolah, Zahra mengikuti anak itu secara diam-diam hingga di depan rumahnya. Ali pun lagi-lagi terlambat sekolah karena Zahra yang masih mengikuti anak kecil tadi. Ali masuk secara diam-diam, namun ternyata guru konseling sudah menunggu Ali di tangga. Karena tidak mau mendengar alasan Ali lagi, akhirnya guru tersebut menyuruh Ali untuk pulang dan kembali ke sekolah bersama ayahnya. Saat akan pulang, Ali bertemu dengan guru kelasnya, dan sang guru membantu Ali dengan menjelaskan kepada guru konseling karena kebaikan sikap Ali selama mengikuti pelajaran. Sepulang sekolah, Ali dan Zahra pergi ke rumah anak kecil yang memakai sepatu Zahra dan berniat akan meminta kembali sepatu itu. Anak kecil itu bernama Roya, yang saat itu sedang bersiap mengantar ayahnya yang akan berjualan meskipun dengan kondisi buta. Terlihat air mata Zahra yang tertahan saat melihat kondisi keluarga Roya. Akhirnya, Ali dan Zahra mengurungkan niatnya untuk meminta kembali sepatunya karena tidak tega melihat kondisi keluarga Roya. Malam harinya terlihat Karim yang sedang menyiapkan minuman teh untuk tamu acara keagamaan di masjid, karena Karim merupakan pengurus masjid. Sedangkan Ali dan kawannya bertugas merapikan sepatu jamaah dan juga membagikan teh. Setelah selesai acara, Karim diberi alat penyemprot dan gunting rumput oleh sahabatnya yang bernama Husein. Kemudian Karim mengajak Ali pergi keliling kota untuk menawarkan jasa mengurus kebun dengan alat pemberian Husein. Dengan menaiki sepeda butut, mereka berdua berkeliling kota. Hingga akhirnya mereka memasuki komplek perumahan orang kaya. Karim mencoba mencontohkan kepada Ali cara memanggil pemilik rumah dengan menekan bel. Ali melihat ayahnya yang kebingungan dan tidak bisa menawarkan jasanya. Namun dengan bijak, Ali menawarkan jasa mengurus kebun kepada pemilik rumah. Hal itu membuat ayah Ali bangga. Akhirnya mereka membagi tugas untuk menawarkan jasa. Namun hal lucu terjadi saat tiba-tiba ayah Ali digonggongi anjing penjaga rumah. Mereka berdua pun dibuat lari tunggang langgang. Mereka pun beristirahat dan saat Ali sedang minum, ia mendengar suara anak kecil yang memanggilnya. Ternyata anak kecil itu bernama Ali Reza dan mengajak Ali untuk bermain. Ia saat itu hanya berdua saja dengan kakeknya. Dan terlihat Reza yang anak orang kaya sedang kesepian dan ingin mempunyai kawan bermain. Kemudian Ali pergi karena diajak ayahnya, namun Reza terus memanggil Ali. Tiba-tiba terlihat anak kecil dan kakek-kakek yang memanggil Ali dan ayahnya. Ternyata itu adalah Reza yang sengaja membangunkan kakeknya untuk memanggil Ali dan meminta ayahnya mengurus kebun di rumah besar itu. Ketika Karim mengurus kebun, terlihat Ali yang menemani Reza bermain. Ternyata Reza ini anak orang kaya yang selalu ditinggalkan kedua orang tuanya yang sibuk bekerja.
dan menginginkan seorang kawan untuk bermain. Dalam scene ini kita akan diperlihatkan bahwa si kaya terlihat bahagia meskipun bermain dengan anak orang miskin. Dan semoga anak zaman sekarang tidak mementingkan status dalam berteman. Kemudian ayah Ali mengajak Ali pulang setelah mendapatkan imbalan atas jasanya. Dan Ali meletakkan boneka gajah di pelukan Reza yang tertidur karena puas bermain bersama Ali. Dalam perjalanan pulang terlihat ayah Ali yang merasa senang dengan hasil yang ia dapat hari itu. Jika ia bisa setiap hari seperti itu, ia dan keluarganya bisa hidup lebih baik. Juga dapat membelikan barang-barang keperluan sehari-hari. Namun Ali hanya ingin ayahnya membelikan sepasang sepatu untuk Zahra adiknya terlebih dahulu. Saat melewati jalan menurun, tiba-tiba rem sepeda ayah Ali rusak. Dan mereka meluncur dengan cepat hingga membuat ayah Ali dan Ali panik. Akhirnya mereka terjatuh menabrak sebatang pohon. Kemudian mereka pulang dengan menumpang sebuah mobil. Beruntung Ali dan ayahnya tidak terluka parah. Kisah berlanjut ketika Zahra pulang sekolah dengan buru-buru. Tanpa sengaja ia menjatuhkan pulpennya dan Roya yang menemukannya berusaha mengejar Zahra untuk memberikan pulpennya. Di sisi lain saat jam olahraga, terlihat guru Ali mengumumkan akan ada lomba lari maraton yang diselenggarakan oleh gubernur. Namun Ali tidak ikut karena kondisi sepatunya yang hampir rusak. Keesokan harinya terlihat Roya yang menemui Zahra dan mengembalikan pulpennya yang terjatuh. Dengan senyumnya yang tulus, Zahra membalas kebaikan Roya. Di sisi lain terlihat ayah Roya yang membelikan sepatu baru untuk anaknya dan menukar sepatu lamanya yang merupakan sepatu Zahra. Dan saat berangkat sekolah, Roya bertemu dengan Zahra. Zahra yang mendengar sepatu lama Roya yang ditukar dengan barang sempat agak kesal. Namun ia berusaha menahan karena ia sudah mengikhlaskan sepatunya itu. Hari-hari berikutnya Ali dan Zahra mulai terbiasa dengan bertukar sepatu. Ali pun mulai terbiasa berangkat sekolah dengan berlari meskipun di saat hujan. Hari itu saat pengumuman seleksi peserta lomba lari maraton, terlihat hadiah yang disediakan untuk juara 1, 2, dan 3. Ali melihat hadiah sepasang sepatu olahraga untuk juara 3 lomba lari. Akhirnya ia memberanikan diri untuk bertemu dengan guru olahraganya dan meminta izin untuk mengikuti lomba. Karena terlambat mengikuti seleksi, Pak Guru melarang Ali untuk ikut lomba. Namun dikarenakan ingin hadiah juara 3, akhirnya Ali memohon kepada gurunya dan berjanji akan memenangkan perlombaan. Kemudian Pak Guru menguji kecepatan Ali berlari dan puas dengan catatan waktu berlarinya. Sesampainya di rumah, Ali memberitahu Zahra bahwa ia akan mengikuti lomba lari dan akan berusaha mendapatkan posisi ketiga, karena hadiahnya berupa sepatu olahraga yang akan dia berikan kepada adik tercintanya. Terlihat senyum tulus di wajah Zahra yang bangga akan usaha kakaknya tersebut. Keesokan harinya saat tiba di tempat perlombaan, Ali melihat banyak anak-anak peserta lomba yang datang dengan didampingi kedua orang tuanya. Akhirnya perlombaan lari pun dimulai dan para peserta segera berlari melintasi jalan yang sudah ditentukan. Terlihat Ali yang terus berlari sekuat tenaga untuk mencapai posisi paling depan. Saat berlari, ia teringat dengan adiknya yang sedang berlari untuk bertukar sepatu dengannya. Dan ia kasihan dengan adiknya Zahra. Satu persatu Ali mampu melewati peserta di depannya. Saat ia tersadar berada di posisi pertama, Ali segera melambatkan larinya agar berada di posisi ketiga. Saat ia sudah berada di posisi ketiga, tiba-tiba salah satu peserta menarik baju Ali
hingga ia terjatuh. Segera ia bangkit untuk mengejar ketinggalan. Dan saat mendekati garis finish, persaingan peserta semakin ketat. Dan sekuat tenaga, Ali berlari agar ia mendapat posisi ketiga. Namun tanpa ia sadari, ia justru mendapat posisi pertama dan menjadi pemenang. Mendengar hal itu, Ali justru terlihat sedih karena gagal membawa pulang sepatu olahraga untuk adiknya. Bahkan saat sesi foto, ia justru menangis. Di sisi lain, terlihat Karim sang ayah yang selesai berbelanja. Dan terlihat 2 pasang sepatu di keranjang sepeda yang ia beli untuk kedua anaknya. Sesampainya Ali di rumah, ia bertemu dengan Zahra dan ia hanya menundukkan kepala tanpa bisa berkata lagi. Zahra pun berlari untuk masuk karena adiknya yang masih bayi terlihat menangis. Ali pun merendam kakinya yang penuh dengan luka ke dalam kolam sambil tertunduk menyesal. Akhirnya film pun tamat. Ada 4 pesan yang dapat kita petik dari film ini. Antara lain, yang pertama, selalu berperilaku jujur. Kedua, selalu mencari penyelesaian di setiap masalah. Ketiga, selalu memikirkan orang lain. Dan keempat, mencapai prestasi setinggi-tingginya. Bagi kalian yang ingin menambahkan, silahkan isi di kolom komentar ya. Terima kasih.